Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hakikatnya nasihat ini pun untuk kita semua umatnya sampai akhir zaman. Bagaimana bunyinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abu Dzar, jadi di safinah fa innal bahra amin wa huzizada kamila fa inna safara ba'id wa khafifil himla fa innal waqabata ta'ud wa ahdisil amal fa innan naqada basir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar, dan nasihat ini berlaku buat kita umatnya sebagai renungan buat kita sejauh mana diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasul, yang pertama renungannya ialah jadi di safinah fa innal bahra amin. Yang pertama nasihat Rasul kepada sahabatnya, jadi di safinah fa innal bahra amin. Perbaharuilah kapalmu, perbaharuilah perahumu, karena gelombang badai di lautan yang dalam begitu luas, begitu kejam dan begitu besar. Ini bahasa silogis, bahasa kias, tamsil, bahasa gambaran, yang begitulah indahnya Rasul menasehati seseorang. Tidak langsung to the point, tidak langsung ke arah pembicaraan, tapi digambarkan dengan kata-kata yang tidak menyinggung hati dan perasaan orang lain, yang terjadi supaya orang lain itu mau mendengarkan dan bisa menerima nasihat itu dengan baik dan betul. Menggunakan bahasa kiasan. Kata Rasul, Ya Abu Dzar, jadi di safinah fa innal bahra amin. Perbaharuilah perahumu, perbaharuilah kapalmu, karena laut itu dalam dan gelombangnya begitu besar. Apa maksud dari perbaharuilah perahumu? Yaitu kata Rasul, perbaikilah niat kita, benahi kembali niat kita, bersihkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk sekarang dan yang akan datang menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung bagaimana niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan didasari dari niat terlebih dahulu. Jadi maksud perbaharuilah perahumu, tata kembali niat kita dalam hidup ini. Kalau sekarang niat kita masih hal yang dunia, saya belum punya ini, saya belum bikin ini, saya mau beli ini, beli itu. Kebutuhan dunia yang kita penuhi tanpa kita sadar, kita masih perlu dengan kebutuhan yang sesungguhnya, yaitu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Karena kita adalah hamba yang tidak ada daya dan upaya melainkan atas kehendak yang Beliau berikan kepada kita. Jadi yang pertama, nasihat renungan buat kita, yuk dari sekarang kita kembali perbaiki niat kita. Kita perbaiki kapal kita, karena kita, apa yang kita lakukan itu yang nanti akan menjadi balasan buat kita. Kalau niat segala sesuatunya ibadah karena Allah, insya Allah niat baik tidak akan tertukar dengan niat yang buruk, dan segala niat baik pasti ada balasannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang pertama, perbaiki dulu niat. Yang kedua, renungan buat kita, wa huzi zada kamila fa inna safara ba'id. Bawalah bekal yang cukup karena perjalanan menuju akhirat sangatlah jauh dan sangatlah berat. Kita baru sampai di alam yang bernama dunia. Baru sampai di alam yang bernama alam Sebelum kita berada di alam dunia, terlebih dahulu kita berada di alam apa? Alam kubur. Belum. Habis dari dunia baru alam kubur. Nah, sebelum kita masuk ke alam dunia, kita ada di alam rahim, alam perut ibu kita. Sebelum kita ditiupkan ke rahim ibu kita, kita masih ada di alam yang namanya alam ruh. Di situ kita tidak tahu kita sedang apa. Dan sekarang dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim kita baru sampai ke alam dunia. Banyak alam yang akan kita lalui, alam kubur. Nanti ada yaumil mizan, ada yaumil hisab, ada telaga Kausar, ada jembatan Shiratal Mustaqim, baru nanti ada surga dan neraka. Artinya, wa huzi zada kamila fa inna safara ba'id. Bawalah bekal yang cukup karena perjalanan menuju akhirat begitu jauh. Bekal merupakan hal yang terutama ketika kita mau bepergian, betul. Kemanapun kita pergi, pasti kita membawa bekal persiapan yang cukup sesuai tempat yang kita tuju. Makin jauh tempat yang akan kita kunjungi, makin jauh tempat yang akan kita tuju, kita pun akan membawa bekal yang lebih banyak untuk mencukupi perjalanan kita. Betul apa betul? Kalau timbang dari sini ke Kulon bawa duit 200.000 cukup. Coba kalau dari sini ke Surabaya bawa 200.000. Artinya bawalah bekal yang cukup karena akhirat itu jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wal tanzur ma qaddamat ligat." Hitung-hitung kembali perbekalan kita. Dan ingat, sebaik-baiknya bekal untuk kita ke negeri akhirat, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtitsali awamirihi wajtinabun nawahihi. Takwa menjalankan apa yang diperintahkan Allah sebisa mungkin. Salah satunya thalabul ilmi yang diridhoi Allah. Kalau sholat semuanya juga sholat yang Islam, tanpa terkecuali. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia senang, mau dia susah, mau dia sehat, mau dia sakit, fardu sholat semua wajib melaksanakan. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang dapat menambah perbekalan kita. Dan salah satu bekal kita memperbaiki diri lewat majelis taklim yang kita laksanakan di setiap minggunya. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena setiap langkah yang kita jalani dari rumah menuju tempat taklim, di situ gugur dosa kita satu, dapat pahala satu, gugur dosa satu, dapat pahala satu, gugur dosa satu, dapat derajat satu. Terus, makanya yang paling enak yang rumahnya paling jauh. Siapa di sini rumahnya paling jauh? Saya. Tuh, menang motor. Tuh. Dulu mah jalan. Makin jauh perjalanan kita ke negeri akhirat, kata Rasulullah SAW menasihati kita, wa khudhi zada kamila fa inna safar ba'id. Bawalah bekal yang cukup karena negeri akhirat itu sangatlah jauh.
Dan yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khafifil himla fa innal aqabata ta'ud. Kurangilah bebanmu, kurangilah bawaanmu, karena perjalanan menuju negeri akhirat itu sangatlah sulit. Apa maksudnya kurangilah bebanmu? Maksudnya kurangilah dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurangilah bebanmu, maksudnya kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, dan jangan nambah beban lagi. Sudah tahu ini dosa, ini pahala, jangan ditambah lagi beban kita. Karena semakin banyak beban yang kita bawa akan menyulitkan perjalanan kita. Betul. Kurangilah bawaan bebanmu. Kalau yang kedua, banyakinlah perbekalanmu. Kalau yang ketiga, kurangilah beban. Imam Ghazali berkata, la saghiratan ma'al istimrar wala kabiratan ma'al istighfar. Kata Imam Ghazali, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau selalu digempur dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kikis dosa yang pernah kita lakukan, karena kita semua manusia yang penuh dosa. Al-insanu ma'alul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Siapa di sini yang nggak pernah punya dosa? Nggak ada. Sampai sekarang pun dosa yang terasa, tidak terasa, mungkin kita masih belum ngeh, mungkin kita masih belum kerasa bahwa yang ini dosa, yang ini pahala. Kurangi beban kita, gempur apa yang telah dulu kita lakukan, kejelekan, keburukan, maksiat yang telah kita jalani dulu, kita gempur dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu. Kita baru sampai di lautan yang namanya dunia. Kalau kita tidak kurangi beban, kapal kita bisa tidak sampai ke negeri akhirat. Jangankan kita yang memakai kapal, jangankan yang memakai kapal belum tentu sampai, apalagi yang cuma mengandalkan kaki dan tangan, yang berenang, yang pakai kapal pun belum tentu sampai tujuan. Itu disebutnya nekat. Kalau kita sudah tahu ini perbuatan yang akan membawa beban dosa buat kita, jangan kita laksanakan, jangan kita perbuat, karena Rasulullah menasehati kepada kita disuruh mengurangi beban bawaan kita. Kalau yang pertama Rasulullah menasehati perbaharuilah niat. Yang kedua Rasulullah menasehati bawalah bekal yang cukup. Kalau yang ketiga kurangilah bebanmu. Dan yang keempat ikhlaskanlah dalam beramal. Puncak dari itu semua ibadah adalah ikhlas. Kenapa? Ikhlas memang tidak diajarkan dalam ilmu fikih. Ikhlas tidak diajarkan dalam ilmu tauhid, tapi ikhlas diajarkan dalam ilmu tasawuf. Ikhlas itu adalah ruh dari segala macam amaliyah ibadah kita kepada Allah. Ruhnya ibadah adalah Kenapa? Karena dengan ikhlas barulah ada nilai atau tidak ibadah kita di mata Allah. Karena nilai dari ibadah yang kita laksanakan tidak lain dan tidak bukan adalah keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu. Kalau masih ibadah masih pengen dilihat orang, itu belum tentu bisa menjadi amal soleh buat kita. Kalau ibadah masih pengen disanjung sama orang lain, berarti ibadah kita
masih mengharapkan pujian kepada makhluk. Tapi kalau kita ibadah semuanya kita lakukan, sholat kita kalau ikhlas itu akan jadi amal soleh. Sedekah kita apalagi kalau ikhlas itu akan menjadi amal soleh. Karena ruh dari setiap ibadah adalah ikhlas karena Allah. Kira-kira mengaji datang ke sini ikhlas nggak? Ikhlas, insya Allah. Apa aku malu? Takut selalu mau kakak? Malu kalau kagak datang? Jangan. Jangan mandang. Kalau sudah jadi kewajiban kita. Karena apa? Kalau hidup menuntut ilmu, dia sudah merasa benar, itu berarti belum benar. Kalau dia sudah merasa bisa, berarti dia belum bisa. Kalau dia sudah merasa lebih tahu, berarti dia belum tahu. Karena tujuan menuntut ilmu membenarkan yang belum benar, meluruskan yang belum mengetahui apa yang belum diketahui. Itu tujuan menuntut ilmu. Bukan pengen dinilai, bukan karena takut pandangan orang lain. Jangan. Kalau masih ada keraguan-keraguan dalam hati kita, berarti keikhlasan kita masih kurang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak dari nasihat yang 4 tadi, setelah yang pertama perbaharui niat, bawalah bekal yang banyak, kurangilah beban dosa yang telah kita lakukan, dan yang terakhir setelah itu semua kita lakukan, selanjutnya sampai nanti akhir hayat kita melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlisil amal fa inna naqada basir. Ikhlaskanlah amal karena Allah Maha teliti, karena Allah Maha mengetahui. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim." Hai umat-umatku yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas aja masih Allah ajar. Yang sudah kurang ajar kepada Allah, Allah masih lembut. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas atas dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Seluas apapun kesalahan yang pernah kita perbuat, ampunan dan rahmat Allah jauh lebih luas. Kita berjalan menuju Allah, Allah lari menyambut kita. Itulah filosofi dari hidup yang kita jalani, bahwasanya nasihat baginda Rasulullah SAW kepada kita sebagai renungan buat diri kita mulai dari sekarang dan yang akan datang. Mari sama-sama kita jalani apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, perbaharuilah kapalmu, yaitu perbaharuilah niat kita. Tata kembali niat kita. Melakukan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu karena ibadah, karena kita harus senantiasa menghamba kepada Allah. Niat kita harus lurus, perbaiki niat. Dan yang kedua, bawalah bekal yang cukup, karena dari dunia masih banyak perjalanan yang harus kita tempuh. Masuk ke alam kubur, dan setelah di alam kubur kita dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, kita masuk di yaumil hisab. Dihitung semuanya, setelah dihitung baru ditimbang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang baik lebih berat, insya Allah ketika kita masuk ke yang namanya Shiratal Mustaqim, ada amalan-amalan kita yang akan menyelamatkan kita dan akan membawa kita ke alam akhirat yang sebenarnya, yaitu alam yang kekal abadi di dalamnya, alam penuh kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang nasihat terakhir,
setelah perbaharui niat, bawalah bekal yang cukup, kurangilah beban dosa, wa akhlisil amal, ikhlaskanlah ketika kita beramal, ketika kita ibadah kepada Allah, karena ikhlas merupakan ruh dari ibadah kita kepada Allah. Karena kalau tanpa dengan ikhlas tidak ada nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu